Aku datang ke acara keluarga sederhana itu dengan kaki yang sudah digips dan sebuah alat perekam suara di sakuku. Semua orang menatapku dengan cemas ketika aku menceritakan bahwa istri anakku sengaja mendorongku. Anakku sendiri tertawa di depanku dan mengatakan aku pantas mendapatkan pelajaran itu. Yang mereka tidak tahu adalah, aku telah menghabiskan waktu 2 bulan mempersiapkan pembalasanku, dan malam itu, setiap dari mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Namun sebelum aku melanjutkan, pastikan kamu sudah menekan tombol langganan dan tulis di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini. Kami senang sekali mengetahui sejauh mana kisah kami tersebar. Namaku Siti Rulfo, umurku 68 tahun, dan aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diberikan secara cuma-cuma hanya karena seseorang lahir dari rahimmu. Semua ini bermula 3 tahun lalu, ketika suamiku, Ridwan, meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. 35 tahun pernikahan, 3 dekade membangun kehidupan bersama, sebuah usaha toko roti yang tumbuh menjadi jaringan kecil dengan 4 cabang di Jakarta Selatan. Ridwan adalah cinta dalam hidupku, pasanganku dalam segala hal. Ketika dia pergi, aku merasa seolah separuh dari diriku telah dicabut. Anak tunggal kami, Dimas, muncul di acara pemakaman bersama istrinya, Ayu, dan memelukku terlalu erat, terlalu lama. Saat itu, aku pikir itu adalah ungkapan belasungkawa. Sekarang aku tahu, itu adalah perhitungan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Narvarte, jauh dariku, dan mungkin hanya mengunjungi sebulan sekali. Tetapi setelah pemakaman, mereka mulai datang setiap minggu. Dimas bersikeras bahwa aku tidak boleh tinggal sendirian di rumah besar di Coyoacan. Dia bilang dia khawatir tentang kesehatan mentalku, tentang keselamatanku. Ayu setuju dengan segalanya, selalu dengan senyum manis yang saat itu aku belum tahu cara membacanya sebagai kepalsuan. Awalnya aku menolak, tetapi kesepian terasa berat. Rumah yang dulunya penuh kehidupan bersama Ridwan, kini terasa kosong. Jadi, aku menyerah. Begitulah, 4 bulan setelah menjanda, Dimas dan Ayu pindah ke rumahku. Mereka membawa barang-barang mereka sedikit demi sedikit, menempati kamar tamu, lalu menggunakan garasi untuk mobil Ayu, dan akhirnya menyebar barang-barang di setiap sudut rumah, seolah-olah rumah itu sudah menjadi milik mereka sejak lama. Awalnya, aku akui itu menenangkan. Ada seseorang di rumah, mendengar suara-suara, merasakan pergerakan. Dimas memasak untukku di akhir pekan. Ayu menemaniku ke pasar. Rasanya seperti aku telah mendapatkan kembali sebagian dari keluarga yang hilang karena kematian Ridwan. Aku sungguh bodoh. Harta warisan yang ditinggalkan Ridwan cukup besar. Selain rumah, yang bernilai lebih dari 32 miliar rupiah, ada 4 toko roti yang berjalan lancar, menghasilkan keuntungan bulanan, dan simpanan yang kuat yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Secara keseluruhan, kekayaan bersihnya sekitar 65 miliar rupiah. Dimas adalah satu-satunya ahli warisku, tetapi selama aku masih hidup, semuanya adalah milikku. Permintaan uang pertama datang 6 bulan setelah mereka pindah. Dimas mendekatiku suatu sore hari Minggu saat aku sedang menyiram tanaman di taman. Dia menunjukkan ekspresi yang aku kenali sejak dia kecil, ketika dia menginginkan sesuatu tetapi berpura-pura malu untuk memintanya. Dia mengatakan kepadaku bahwa perusahaan tempat dia bekerja sedang mengalami restrukturisasi dan dia mungkin akan dipecat. Dia membutuhkan 820 juta rupiah untuk berinvestasi dalam kursus spesialisasi yang akan menjamin posisi yang lebih baik. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku menolak? Aku mentransfer uangnya keesokan harinya. 3 minggu kemudian, giliran Ayu yang muncul di kamar utamaku, dengan raut wajah malu, mengatakan bahwa ibunya memiliki masalah kesehatan dan membutuhkan 492 juta rupiah untuk operasi khusus. Aku membayarnya tanpa bertanya. Bagaimanapun, kami sekarang adalah keluarga. Permintaan itu terus berlipat ganda. Pada bulan September, 656 juta rupiah lagi untuk investasi yang Dimas bersumpah akan berlipat ganda dalam 6 bulan. Pada bulan Oktober, 410 juta rupiah untuk memperbaiki mobil Ayu setelah kecelakaan. Pada bulan November, 492 juta rupiah lagi untuk kesempatan kemitraan yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah bisnis yang tidak pernah terwujud.
Ketika bulan Desember tiba, aku sudah meminjamkan 3.770.000.000 rupiah, dan aku tidak melihat tanda-tanda pengembalian. Setiap kali aku membahas masalah itu, Dimas akan mengelak, berjanji bahwa kami akan menyelesaikannya segera, atau hanya mengubah pembicaraan. Aku mulai memperhatikan sebuah pola. Mereka selalu meminta ketika aku sendirian, selalu dengan cerita yang menimbulkan rasa bersalah atau urgensi. Itu adalah suatu pagi hari Minggu ketika semuanya berubah. Aku bangun pagi, seperti biasa, dan turun untuk membuat kopi. Rumah itu masih sunyi. Aku memasak air, dan saat itulah aku mendengar suara-suara datang dari kamar mereka. Lorong itu memperkuat suara dengan cara yang aneh dan aku berhasil mendengar setiap kata dengan kejelasan yang mengganggu. Suara Ayu terdengar lebih dulu, terlalu santai untuk apa yang dia katakan. Dia bertanya kapan aku akan meninggal dunia. Tepat seperti itu, seolah-olah dia bertanya jam berapa sekarang. Aku merasakan tubuhku membeku. Dimas tertawa gugup dan memintanya untuk tidak berbicara seperti itu. Tetapi Ayu melanjutkan, tanpa ampun. Dia bilang aku sudah 68 tahun dan bisa dengan mudah hidup 20 atau 30 tahun lagi. Bahwa mereka tidak bisa menunggu selama itu. Bahwa mereka perlu menemukan cara untuk mempercepat keadaan, atau setidaknya menjamin bahwa, ketika aku meninggal dunia, semuanya akan jatuh langsung kepada mereka tanpa komplikasi. Tanganku gemetar hebat sehingga hampir menjatuhkan cangkir yang kupegang. Aku berdiri di sana, lumpuh di samping kompor, sementara anakku dan istri anakku mendiskusikan kematianku seolah-olah itu adalah masalah logistik yang harus dipecahkan. Dimas menggumamkan sesuatu tentang aku adalah ibunya, tetapi tanpa keyakinan nyata. Ayu membalas tanpa basa-basi. Dia bertanya berapa banyak uang yang sudah mereka ambil dariku. Dimas menjawab sekitar 3 miliar rupiah, mungkin sedikit lebih. Dan Ayu mengatakan bahwa mereka masih bisa mengambil 1,5 hingga 2 miliar rupiah lagi, sebelum aku curiga. Setelah itu, dia mulai berbicara tentang surat wasiat, tentang surat kuasa, tentang kemungkinan membuatku menandatangani surat-surat yang menjamin kendali mereka atas keuanganku sebelum aku menjadi pikun. Dia menggunakan kata itu, pikun, seolah itu tak terhindarkan, seolah-olah itu hanya masalah waktu. Aku menaiki tangga kembali ke kamarku dengan kaki gemetar. Aku mengunci pintu untuk pertama kalinya sejak mereka pindah. Aku duduk di ranjang yang kubagi bersama Ridwan selama bertahun-tahun dan menangis dalam diam. Aku tidak menangis karena rasa sakit fisik, tetapi karena rasa sakit menyadari bahwa anak tunggalku melihatku sebagai penghalang finansial. Bahwa wanita yang ia pilih untuk dinikahi bahkan lebih buruk, dingin dan perhitungan hingga merencanakan kematianku dengan kenormalan seseorang yang merencanakan liburan. Pagi hari Minggu itu adalah hari ketika Siti Rulfo yang lama meninggal dunia. Wanita naif yang percaya pada keluarga di atas segalanya, yang percaya buta pada anaknya, yang melihat kebaikan di tempat yang hanya ada keserakahan. Dia meninggal di sana, di ranjang yang kosong itu, dan di tempatnya lahirlah Siti yang lain, seseorang yang tahu bagaimana membela diri, seseorang yang tidak akan membiarkan orang lain memperlakukannya seperti orang bodoh, dan Siti yang baru itu akan menunjukkan kepada Dimas dan Ayu bahwa mereka telah memilih korban yang salah. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dengan mengamati. Aku tidak menghadapi mereka. Aku tidak menunjukkan bahwa aku tahu apapun. Aku tetap menjadi Siti yang seperti biasa di depan mereka. Ibu yang penuh kasih, istri anak yang perhatian, janda kesepian yang bergantung pada kehadiran keduanya. Tetapi di dalam hati aku sedang menyusun sebuah teka-teki. Aku mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya terlewatkan. Cara Ayu selalu muncul di ruang tamu ketika tukang pos membawa surat dari bank. Bagaimana Dimas mengalihkan pandangannya ketika aku menyebutkan toko-toko roti. Bisik-bisik yang berhenti tiba-tiba ketika aku memasuki sebuah ruangan. Semuanya mulai masuk akal. Sebuah makna yang jahat dan menyakitkan. Aku memutuskan bahwa aku perlu memahami sejauh mana masalah ini. Aku menjadwalkan pertemuan dengan Harun, akuntan yang mengelola keuangan toko-toko roti sejak zaman Ridwan. Aku membuat alasan acak tentang tinjauan akhir tahun dan pergi sendirian ke kantornya di pusat kota. Harun adalah pria serius, berusia sekitar 60-an, yang selalu memperlakukan bisnis kami dengan kerahasiaan dan efisiensi. Ketika aku memintanya untuk meninjau semua pergerakan keuangan selama setahun terakhir,
baik pribadi maupun perusahaan. Dia mengerutkan kening, tetapi tidak mempertanyakan. Apa yang aku temukan dalam 3 jam berikutnya membuatku ingin muntah. Selain 3.770 juta rupiah yang secara sadar telah aku pinjamkan, ada penarikan rutin dari rekening toko roti yang tidak aku izinkan. Jumlah kecil, sekitar 32 juta rupiah di sini, 49 juta rupiah di sana. Selalu pada hari Kamis ketika aku ada kelas yoga dan Dimas ditinggalkan untuk menandatangani beberapa dokumen perusahaan. Harun menunjuk layar komputer dengan ekspresi serius. Dia menjelaskan bahwa secara total, dalam 10 bulan terakhir, 1.111 juta rupiah telah dialihkan dari rekening bisnis. Selalu dengan tanda tangan digital milikku, yang dapat diakses oleh Dimas sebagai kuasa yang secara naif telah aku tunjuk untuk membantuku setelah kematian Ridwan. Aku merasakan darahku mendidih. Itu bukan hanya uang pinjaman yang mungkin tidak akan pernah kembali. Itu adalah pencurian murni dan sederhana. Pengalihan sistematis sejumlah uang yang mereka yakini tidak akan aku sadari karena aku mempercayai mereka untuk membantu mengelola bisnis. Aku meminta Harun untuk segera melakukan 2 hal. Membatalkan segala dan semua surat kuasa yang dimiliki Dimas atas rekening dan bisnisku, dan menyiapkan laporan terperinci tentang semua transaksi yang mencurigakan. Dia menyarankan aku mempertimbangkan untuk mengajukan laporan, tetapi aku memintanya untuk menunggu. Aku belum tahu persis bagaimana aku akan menghadapi hal itu, tetapi aku ingin memiliki semua informasi terlebih dahulu. Dalam perjalanan kembali ke rumah, aku berhenti di sebuah warung kopi dan duduk di sana selama lebih dari 1 jam, meminum teh hangat yang menjadi dingin tanpa ku minum. Kepalaku berputar dengan rencana, dengan kemarahan, dengan kesedihan. 4.881 juta rupiah. Itulah total yang telah dicuri Dimas dan Ayu dariku. Antara pinjaman yang tidak pernah dibayar dan pengalihan dana perusahaan. Tetapi uang, aku sadari, bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah pengkhianatan. Yang terburuk adalah melihat anak yang kubesarkan, yang kupeluk, yang kuajari berjalan dan mengetahui bahwa dia melihatku sebagai sumber penghasilan. Bahwa dia menunggu kematianku. Bahwa dia menertawakanku di belakangku sementara berpura-pura menyayangiku. Ketika aku sampai di rumah sore itu, mereka berada di ruang tamu menonton televisi. Ayu menyambutku dengan senyum palsunya yang biasa dan bertanya apakah aku ingin makan malam istimewa. Dimas berkomentar bahwa aku terlihat lelah, khawatir seperti anak berbakti yang dia pura-pura menjadi. Aku bilang aku baik-baik saja, hanya sedikit sakit kepala, dan aku naik ke kamarku. Tetapi sebelum naik, aku berbalik dan mengamati mereka berdua. Aku benar-benar mengamati, mungkin untuk pertama kalinya sejak mereka pindah. Aku melihat cara Ayu meringkuk di sofa seolah dia adalah pemilik rumah. Bagaimana Dimas menaruh kakinya di meja kopi yang Ridwan beli dalam perjalanan kami ke pedalaman. Bagaimana mereka menempati ruang yang adalah milikku, yang kubangun, seolah-olah sudah menjadi milik mereka sebagai hak. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku membuat keputusan. Aku tidak akan hanya mengusir mereka atau menghadapi mereka secara langsung. Itu akan terlalu mudah, terlalu cepat. Mereka telah menghabiskan waktu berbulan-bulan memanipulasiku, mencuri dariku, merencanakan akhir hidupku. Mereka pantas mendapatkan sesuatu yang lebih terperinci. Mereka pantas merasakan obat mereka sendiri. Aku memulai penyelidikanku keesokan harinya. Ketika Dimas berada di tempat kerja dan Ayu keluar untuk bertemu teman-teman, aku mengobrak-abrik kamar mereka. Aku tahu itu melanggar privasi, tetapi pada titik ini aku tidak peduli dengan kehalusan moral seperti itu lagi. Aku menemukan hal-hal menarik. Sebuah map dengan salinan surat wasiat lamaku, di mana aku meninggalkan segalanya untuk Dimas, catatan tentang perkiraan nilai rumah dan toko-toko roti. Tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp bernama Rencana S, di mana Ayu berdiskusi dengan teman-teman tentang cara terbaik mendapatkan surat kuasa dari orang lanjut usia. Salah satu temannya telah merekomendasikan seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hal itu, tetapi yang paling mengejutkanku adalah sebuah buku catatan yang disembunyikan Ayu di laci pakaian dalam. Itu adalah buku harian di mana dia mencatat strategi untuk memanipulasiku. Ada hal-hal tertulis seperti, Siti menjadi lebih emosional dan murah hati setelah berbicara tentang Ridwan. Gunakan itu. Atau mintalah uang selalu ketika sendirian dengannya.
Dimas menghalangi karena dia lemah. Aku membaca itu dengan campuran kengerian dan kemarahan. Setiap halaman adalah bukti bagaimana Ayu telah mempelajari perilakuku, titik lemahku, untuk mengeksploitasiku dengan lebih baik. Dia bahkan mencatat jam-jam ketika aku keluar, teman-teman yang kutemui, seolah-olah dia sedang melakukan pengawasan. Aku mengambil foto semuanya dengan ponselku. Setiap halaman buku catatan, setiap dokumen di map, setiap tangkapan layar percakapan. Aku menyimpan semuanya dalam folder tersembunyi di komputerku dan salinan di cloud. Jika mereka ingin bermain kotor, mereka akan mengetahui bahwa aku juga bisa. Pada hari-hari berikutnya, aku mempertahankan rutinitas normal, tetapi dengan mata elang. Aku menyadari bahwa Ayu mengobrak-abrik surat-suratku ketika dia pikir aku tidak melihat. Aku melihat Dimas melakukan panggilan telepon berbisik di balkon. Aku melihat keduanya bertukar pandangan penuh arti ketika aku menyebutkan apapun tentang kesehatan. Suatu malam, selama makan malam, Ayu dengan santai mengatakan bahwa seorang temannya telah membawa ibunya ke dokter geriatri yang sangat bagus yang berspesialisasi dalam kehilangan memori. Dia bilang penting untuk melakukan pemeriksaan preventif pada usiaku. Dimas setuju terlalu cepat, menyarankan agar aku membuat janji. Aku pura-pura mempertimbangkan ide itu. Tetapi di dalam hati aku tertawa. Mereka berusaha menanamkan benih gagasan bahwa aku menjadi pikun, menciptakan narasi untuk pada akhirnya menyatakan aku tidak mampu. Itu persis jenis pukulan yang telah aku baca di buku catatan Ayu. Saat itulah aku mendapat ide. Jika mereka ingin membuatku terlihat seperti orang bodoh, aku akan memainkan peran itu dengan sempurna. Aku akan memberi mereka persis apa yang mereka harapkan. Seorang wanita tua yang bingung, rentan, dan semakin bergantung. Dan sementara mereka berpikir mereka menang, aku akan membangun jebakanku. Aku mulai sedikit demi sedikit, pura-pura melupakan hal-hal kecil. Aku bertanya hal yang sama 2 kali. Aku meninggalkan panci di atas kompor lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang terlalu jelas, hanya cukup untuk memberi makan narasi mereka. Ayu langsung mengambil umpan. Dia mulai berkomentar kepada Dimas dengan cukup keras sehingga aku mendengarnya tentang kebingunganku. Dimas juga ikut bermain, menyarankan bahwa mungkin aku membutuhkan bantuan untuk mengelola rekening toko roti karena itu menjadi terlalu rumit bagiku. Dari luar, aku mengangguk, berpura-pura khawatir pada diriku sendiri. Di dalam, aku mendokumentasikan segalanya. Aku merekam percakapan, mencatat tanggal dan waktu, menyimpan bukti. Setiap gerakan mereka sedang direkam, setiap kata sedang diarsipkan. Aku juga menyewa seorang detektif swasta, secara diam-diam. Aku ingin tahu persis apa yang dilakukan Dimas dan Ayu ketika mereka tidak di rumah, dengan siapa mereka berbicara, kemana mereka pergi. Detektif itu, seorang mantan polisi bernama Marcel, efisien dan bijaksana. 2 minggu kemudian, Marcel membawakanku laporan yang mengkonfirmasi kecurigaan terburukku dan mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Marcel menemuiku di warung kopi yang jauh dari lingkungan tempat tinggalku, jauh dari kemungkinan bertemu dengan Dimas atau Ayu. Dia membawa sebuah map tebal dan ekspresi yang mencampur adukan profesionalisme dengan rasa iba. Itu sudah memberitahuku bahwa kabar itu tidak akan baik. Laporan itu dimulai dengan hal-hal dasar, rutinitas Dimas dan Ayu, tempat-tempat yang mereka kunjungi, orang-orang yang mereka temui. Tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi daripada yang aku bayangkan. Pertama, apartemen. Mereka tidak membatalkan sewa lama seperti yang mereka katakan. Faktanya, mereka telah memperbarui kontrak dan menggunakan tempat itu secara teratur, beberapa kali seminggu. Marcel memiliki foto-foto mereka masuk dan keluar, selalu membawa tas belanja mahal, botol jus buah impor, kotak-kotak dari restoran mewah. Pada dasarnya, mereka tinggal di rumahku secara gratis, makan makananku, menggunakan fasilitas milikku, tetapi mempertahankan apartemen itu sebagai tempat persembunyian rahasia di mana mereka menjalani gaya hidup mewah dengan uang yang mereka curi dariku. Kemunafikan itu membuatku terengah-engah. Tetapi ada lagi, Marcel telah menemukan bahwa Ayu tidak bekerja, bertentangan dengan apa yang selalu dia isyaratkan. Pergi keluar untuk bertemu klien sebenarnya adalah sore hari di spa, salon kecantikan mahal, pusat perbelanjaan mewah,
Dia menghabiskan uangku untuk merawat dirinya seolah-olah dia adalah seorang sosialita, sementara aku, pemilik kekayaan yang sebenarnya, hidup dengan cara yang sederhana. Laporan itu juga mengungkapkan pertemuan rutin dengan seorang pria bernama Samsul. Dia adalah seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum keluarga dan warisan, terutama dalam kasus perwalian dan pengampuan orang lanjut usia. Marcel telah berhasil mengkonfirmasi, melalui sumber di firma hukum, bahwa Ayu telah berkonsultasi dengan Samsul tentang prosedur untuk mendapatkan perwalian hukum atas seseorang yang dianggap tidak mampu. Aku merasakan perutku bergejolak. Mereka tidak hanya mencuri uangku. Mereka secara aktif menyiapkan dasar untuk mengambil semua kendali hukum atas hidupku sendiri. Mereka ingin menjadikanku seorang tahanan hukum, tidak mampu membuat keputusan, sementara mereka mengelola kekayaanku dengan bebas. Marcel membalik halaman lain dan nadanya menjadi lebih serius. Dia telah menemukan sesuatu tentang masa lalu Ayu yang mungkin tidak diketahui Dimas. Sebelum menikah dengan anakku, Ayu pernah menikah dengan seorang pria berusia 72 tahun selama 11 bulan. Pria itu meninggal dunia karena sebab alami dan meninggalkan warisan yang cukup besar untuknya. Pada saat itu, keluarga almarhum mencoba menggugat surat wasiat, menuduh bahwa Ayu telah memanipulasi pria tua itu, tetapi mereka tidak berhasil membuktikan apa-apa. Dia pergi dengan hampir 8 miliar rupiah bersih. 2 tahun kemudian dia bertemu Dimas di sebuah aplikasi kencan. Seorang pemuda, anak tunggal dari seorang janda kaya. Kebetulan itu terlalu mengganggu untuk diabaikan. Aku tidak berurusan dengan istri anak yang oportunis biasa. Aku berurusan dengan seseorang yang memiliki pengalaman dalam memanipulasi orang lanjut usia untuk mendapatkan warisan. Seseorang yang telah menjadikan itu hampir sebagai profesi. Dan anakku, Dimasku, adalah komplotan sadar atau alat yang berguna di tangannya. Marcel menunjukkan kepadaku foto-foto Samsul itu. Seorang pria berusia sekitar 40-an, berpakaian rapi, dengan aura seseorang yang tahu persis bagaimana sistem bekerja dan cara mengeksploitasinya. Rupanya, dia memiliki riwayat membantu keluarga mendapatkan perwalian atas kerabat lanjut usia, selalu dengan biaya yang sangat tinggi. Firma hukumnya berspesialisasi dalam ceruk yang menguntungkan dan secara moral dipertanyakan itu. Aku meminta Marcel untuk terus menyelidiki, terutama berfokus pada kontak antara Ayu dan orang-orang dari pernikahan pertamanya, dan setiap pergerakan keuangan yang mencurigakan. Dia setuju dan berjanji akan mendapatkan lebih banyak informasi dalam 2 minggu. Aku meninggalkan warung kopi itu dengan laporan tersembunyi di tasku dan kejelasan yang jernih di benakku. Ayu bukanlah sekadar pemeras oportunis yang melihat peluang dan mengambilnya. Dia adalah predator profesional yang telah memilih anakku dan, melaluinya, aku, sebagai target yang disengaja. Dan Dimas, darah dagingku sendiri, telah menerima peran itu, entah karena keserakahan, kelemahan, atau kombinasi keduanya. Malam itu aku tidak bisa makan malam bersama mereka. Aku membuat alasan sakit kepala dan naik ke atas lebih awal. Tetapi sebenarnya aku tinggal di kamar menganalisis setiap halaman laporan Marcel, menghubungkan titik-titik, memahami sejauh mana jebakan yang telah aku masuki. Mereka memiliki rencana jangka panjang. Pertama, menguras habis rekeningku melalui pinjaman dan pengalihan. Kedua, menciptakan narasi penurunan mental. Ketiga, menggunakan Samsul untuk mendapatkan perwalian hukum. Dan kemudian, dengan kendali penuh atas keuanganku dan diriku, menjadikanku cangkang kosong sambil mereka hidup dari kekayaanku sampai aku meninggal dunia secara alami. Atau, siapa tahu, dengan sedikit bantuan. Ingatan akan percakapan yang kudengar, tentang kapan aku akan meninggal dunia dan apakah mereka bisa mempercepat keadaan, mendapatkan bobot yang baru dan lebih jahat. Dengan riwayat Ayu tentang seorang suami lanjut usia yang meninggal dunia secara kebetulan cepat, bukanlah paranoia untuk mempertimbangkan bahwa dia mungkin merencanakan sesuatu yang serupa denganku. Aku membuat keputusan di sana juga. Aku tidak akan hanya membela diri, aku akan menyerang balik. Aku akan menggunakan setiap informasi yang kumiliki, setiap bukti yang Marcel dapatkan, setiap kesalahan yang mereka buat, untuk membalikan permainan sepenuhnya. Ketika aku selesai dengan mereka, Dimas dan Ayu akan memahami arti sebenarnya dari mengganggu orang yang salah. Aku mulai dengan yang jelas, mengubah surat wasiatku. Aku menjadwalkan pertemuan dengan pengacara kepercayaanku,
Bapak Agus Trejo, yang telah menangani masalah hukum toko-toko roti selama bertahun-tahun. Aku pergi ke kantornya pada hari Dimas bepergian untuk urusan pekerjaan dan Ayu, konon, pergi mengunjungi ibunya. Bapak Agus menerimaku dengan kehati-hatian yang biasa, menawarkan kopi dan bertanya tentang kesehatanku. Ketika aku menjelaskan bahwa aku ingin membuat perubahan signifikan pada surat wasiat, dia mengambil kertas dan pulpen dengan ekspresi penuh perhatian. Pertama, aku menghapus Dimas sebagai ahli waris universal. Sebagai gantinya, aku membagi hartaku sehingga toko-toko roti dan setengah dari uang itu akan diberikan kepada yayasan amal yang membantu anak-anak kurang mampu. Rumah dan setengah dari uang lainnya akan diberikan kepada keponakanku Raffi, putra dari saudara perempuanku yang meninggal dunia, seorang pemuda serius dan pekerja keras yang selalu menjalin kontak denganku tanpa kepentingan finansial. Dimas hanya akan mewarisi jumlah simbolis sebesar 1.640.000.000 rupiah, cukup untuk tidak dapat menggugat surat wasiat dengan alasan dilupakan, tetapi cukup kecil untuk memperjelas ketidakpuasanku. Dan aku meninggalkan surat penjelasan, disegel, untuk dibuka hanya setelah kematianku, merinci alasan keputusanku. Bapak Agus mengajukan beberapa pertanyaan, memastikan aku sadar dan yakin dengan keputusan itu. Aku menjelaskan secara dangkal bahwa ada masalah kepercayaan, tanpa masuk ke detail. Dia cukup profesional untuk tidak memaksa, hanya menjamin bahwa semuanya akan dilakukan sesuai hukum dan dirahasiakan sepenuhnya. Aku juga mengambil kesempatan untuk membuat surat kuasa kesehatan, menunjuk sahabatku Santika sebagai penanggung jawab untuk membuat keputusan medis untukku jika aku menjadi tidak mampu. Setiap upaya Ayu dan Dimas untuk merawatku di rumah sakit atau memberiku obat di luar kemauanku sekarang akan menemui hambatan hukum itu. Aku meninggalkan firma hukum itu dengan perasaan beban terangkat dari pundakku. Itu hanya langkah pertama, tetapi langkah yang penting. Sekarang, bahkan jika hal terburuk terjadi padaku, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua perencanaan, semua manipulasi akan sia-sia. Tetapi aku tidak berniat membiarkan yang terburuk terjadi. Aku berniat untuk tetap hidup dan sehat untuk melihat wajah mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Bulan November tiba dengan panas yang mencekik khas Jakarta Selatan. Sudah hampir 4 bulan sejak aku menemukan kebenaran tentang Dimas dan Ayu, dan aku telah menggunakan setiap hari dari waktu itu untuk membangun kasusku melawan mereka. Marcel terus membawakanku informasi. Kami menemukan bahwa Ayu bertemu secara teratur dengan Samsul, pengacara itu, selalu di apartemen rahasia yang mereka pertahankan. Kami bahkan berhasil mendapatkan foto-foto mereka masuk ke gedung bersama dan rekaman audio yang membuktikan bahwa mereka sedang mempersiapkan dokumentasi untuk mengajukan permohonan pengampuan diriku. Dalam salah satu rekaman itu, aku mendengar Samsul menjelaskan kepada Ayu bahwa mereka membutuhkan keahlian medis yang membuktikan penurunan mentalku. Dia menyarankan agar mereka berhasil membawaku ke dokter tertentu, seseorang yang bekerja sama dengannya dan bersedia mendiagnosis masalah kognitif dengan imbalan pembayaran ekstra. Itu adalah korupsi terang-terangan, skema yang disiapkan dengan baik untuk menipu sistem hukum. Ayu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Samsul menjawab bahwa dengan dokumen yang benar, termasuk pernyataan saksi tentang perilaku erratiku, mereka bisa mendapatkan perwalian yang disetujui dalam 2 atau 3 bulan. Dari sana, mereka akan memiliki kendali penuh atas keuanganku dan keputusan pribadi. Kedinginan saat mereka mendiskusikan ini, seolah-olah itu adalah bisnis biasa, membuatku merinding, tetapi itu juga memberiku kejelasan. Aku tidak menghadapi orang-orang dengan sedikit pun hati nurani atau penyesalan. Aku menghadapi penjahat, murni dan sederhana. Aku memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mulai memperketat cengkeraman, tetapi aku perlu melakukannya secara strategis, tanpa menunjukkan semua kartuku sekaligus. Aku mulai dengan tes kecil. Suatu Kamis, selama makan malam, aku berkomentar santai bahwa aku berpikir untuk menjual salah satu toko roti, yang paling sedikit menghasilkan untung, kataku, untuk menyederhanakan hidupku. Dimas hampir tersedak makanannya. Ayu terlihat tegang. Mereka menghabiskan seluruh waktu makan mencoba meyakinkanku bahwa itu adalah ide yang mengerikan, bahwa aku sedang bingung, bahwa toko-toko roti adalah warisanku dan aku akan menyesalinya. Kekhawatiran mereka tentu saja tidak ada hubungannya denganku.
Mereka takut dengan gagasan bahwa aku akan menjual aset sebelum mereka bisa mengendalikan aset tersebut. Aku membiarkan topik itu mereda secara alami, mengatakan bahwa aku akan memikirkannya lagi. Tetapi aku mengamati bagaimana mereka menjadi gelisah pada hari-hari berikutnya. Ayu melakukan panggilan mendesak, mungkin kepada Samsul. Dimas mulai lebih sering menanyaiku tentang keuanganku, menyamar sebagai anak yang khawatir. 2 minggu kemudian, aku menjatuhkan bom lain. Aku bilang aku telah membuat janji dengan seorang pengacara untuk mendiskusikan pembaruan surat wasiatku. Reaksi mereka bahkan lebih intens. Mereka segera bertanya pengacara mana, mengapa aku merasa perlu, apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkanku. Aku berbohong, mengatakan itu hanya peninjauan rutin yang disarankan oleh Bapak Agus. Mereka bersikeras untuk ikut denganku, untuk mendukungku. Aku menolak dengan ramah, mengatakan bahwa aku perlu melakukannya sendiri, bahwa penting bagiku untuk mempertahankan sedikit kemandirian dalam keputusanku. Malam itu, setelah aku pura-pura tidur, aku duduk di sudut lorong yang gelap dan mendengarkan pertengkaran mereka di kamar. Mereka panik. Ayu mengatakan mereka perlu mempercepat proses pengampuan, bahwa aku mulai melakukan hal-hal yang dapat membahayakan rencana itu. Dimas setuju, tetapi tampak ragu-ragu. Khawatir apakah mereka akan mendapatkan bukti yang cukup. Ayu kemudian menyarankan sesuatu yang membuatku merinding. Dia bilang mungkin mereka perlu membuat beberapa bukti, membuatku terlihat lebih bingung dari yang sebenarnya. Dimas bertanya bagaimana. Dia menjawab bahwa ada cara. Obat-obatan yang dicampur dalam makanan dapat menyebabkan kebingungan mental sementara. Kecelakaan kecil dapat menciptakan kesan bahwa aku kehilangan kemampuan fisik dan mental. Aku mendengarnya dan merasakan, untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata. Mereka tidak hanya berencana merampokku. Mereka bersedia memberiku obat, melukaiku, dengan sengaja menghancurkan kesehatanku untuk mencapai tujuan mereka. Aku kembali ke kamarku dengan kaki gemetar dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku menangis sungguhan. Aku menangis karena kehilangan anak yang kupikir kumiliki. Aku menangis karena kenaifanku mempercayai mereka. Tetapi terutama aku menangis karena kemarahan. Kemarahan yang dalam dan dingin yang menetap di dadaku dan tidak pergi lagi. Keesokan harinya aku menelepon Marcel dan menceritakan tentang percakapan itu. Dia menjadi serius dan berkata bahwa kami perlu melibatkan polisi, bahwa hal itu telah melewati batas dari penipuan keuangan sederhana menjadi perencanaan penyerangan. Tetapi aku memintanya untuk menunggu. Aku punya rencana yang lebih baik. Jika Ayu ingin membuatku terlihat bingung, aku akan memberikan itu padanya, tetapi dengan cara yang terkontrol, didokumentasikan, yang pada akhirnya akan berbalik melawannya. Aku mulai memainkan peran wanita tua yang kehilangan akal, tetapi dengan cara yang dilebih-lebihkan, hampir teatrikal. Aku pura-pura lupa di mana aku meletakkan sesuatu, tetapi kemudian menemukannya di depan mereka di tempat-tempat yang jelas. Aku bertanya hal yang sama 2 kali berturut-turut, tetapi selalu tentang hal-hal sepele. Aku membiarkan lampu menyala, pintu terbuka, panci kosong di atas kompor. Tidak ada yang berbahaya, tetapi semuanya sangat terlihat. Dan yang paling penting, aku mendokumentasikan segalanya. Aku memasang kamera tersembunyi di titik-titik strategis di rumah, kecil, tersembunyi, yang merekam semuanya dalam definisi tinggi dan disimpan secara otomatis di cloud. Setiap gerakan mereka, setiap percakapan, setiap pandangan konspiratif, sedang direkam. Ayu mengambil umpan dengan lahap. Dia mulai mengundang teman-teman ke rumah, selalu ketika aku berada di dekatnya melakukan sesuatu yang membingungkan. Mereka menyaksikan kelupaanku, ketidakorganisasianku, dan Ayu menceritakan semuanya dengan suara kekhawatiran palsu itu. Aku tahu dia sedang membangun jaringan saksinya. Yang tidak dia tahu adalah kameraku menangkap percakapan setelah aku pergi. Mereka menangkap Ayu memberitahu teman-temannya bahwa aku lebih buruk dari yang terlihat, bahwa aku tidak bisa lagi menjaga diriku sendiri, bahwa mereka akan segera mengambil tindakan hukum. Mereka menangkap tawa ketika mereka pikir aku tidak mendengar. Komentar tentang betapa bagusnya itu ketika mereka memiliki akses ke semua uang. Dimas juga ikut bermain, tetapi dengan cara yang berbeda. Dia mulai membawa dokumen ke rumah, surat-surat dari toko roti yang membutuhkan tanda tanganku. Hanya saja sekarang dia memeriksa setiap tanda tanganku,
membandingkannya dengan yang sebelumnya, mencari tanda-tanda gemetar atau ketidakkoordinasian yang bisa dia gunakan sebagai bukti penurunan. Jadi aku mulai menandatangani beberapa hal dengan tangan gemetar secara sengaja. Lain kali aku menandatangani dengan sempurna. Aku ingin menciptakan ketidakkonsistenan, memberi mereka harapan tetapi tidak pernah kepastian total. Melihat mereka frustrasi mencoba menguraikan keadaan asliku hampir memuaskan. Tetapi semuanya berubah pada suatu sore di bulan Desember, 3 minggu sebelum acara keluarga sederhana. Aku pergi ke pasar swalayan untuk berbelanja. Sekembalinya, dengan tas belanja di tangan, aku menaiki 3 anak tangga pintu masuk rumah seperti yang kulakukan selama 20 tahun. Hanya saja kali ini aku merasakan sesuatu mendorongku dari belakang. Itu bukan tersandung yang tidak disengaja. Itu adalah dorongan yang disengaja, kuat, dengan kedua tangan terentang di punggungku. Aku kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Tas-tas itu terbang, dan aku jatuh ke samping di tangga beton. Rasa sakit itu segera dan mengerikan. Aku merasakan sesuatu berderak di kaki kananku pada saat benturan. Aku berteriak, lebih karena kaget daripada sakit, dan mencoba berbalik untuk melihat siapa yang mendorongku. Itu Ayu. Dia berdiri di puncak tangga, dengan ekspresi yang bukan ketakutan atau kekhawatiran. Itu adalah kepuasan yang dingin. Mata kami bertemu sejenak, dan dalam sekejap itu aku melihat semuanya. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia mendorongku dengan sengaja, memperhitungkan bahwa jatuh itu akan melukaiku. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, aku mendengar langkah kaki cepat. Dimas muncul datang dari dalam rumah. Dia melihatku jatuh, melihat Ayu, dan kemudian dia melakukan sesuatu yang menghancurkan sisa hatiku yang masih menyimpan harapan untuknya. Dia tertawa. Itu bukan tawa gugup karena terkejut. Itu adalah tawa yang tulus, persetujuan, hampir bangga. Dan kemudian dia berkata, dengan suara yang tidak pernah kudengar keluar dari mulut anakku, sesuatu yang akan terukir dalam ingatanku selamanya. Itu untuk memberimu pelajaran, seperti yang kamu pantas dapatkan. Aku terbaring di sana, di tangga, dengan kakiku berdenyut sakit, menatap pria yang kulahirkan, kubawa selama 9 bulan, kubesarkan dengan semua cinta yang kumiliki, dan aku mendengar dia mengatakan kepadaku bahwa aku pantas diserang, bahwa aku pantas dilukai, bahwa itu adalah pelajaran. Ayu menuruni tangga dengan tenang, mengambil tas belanja yang jatuh, dan masuk ke rumah seolah tidak ada yang terjadi. Dimas tinggal di sana sesaat lagi. Senyum masih di wajahnya, sebelum mengikuti istrinya. Mereka meninggalkanku di sana. Mereka tidak memanggil bantuan, tidak menawarkan dukungan, tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Mereka hanya meninggalkanku di pintu masuk rumah, dengan kaki patah, seolah-olah aku adalah sampah sekali pakai. Para tetanggalah yang menemukanku. Ibu Marta, yang tinggal 3 rumah di depan, sedang kembali dari apotek dan melihatku. Dia berteriak minta tolong, memanggil suaminya, dan bersama-sama mereka membantuku masuk ke mobil mereka untuk membawaku ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dengan rasa sakit berdenyut di kakiku dan air mata mengalir diam-diam di wajahku, aku membuat pilihan. Itu adalah kesalahan terakhir mereka, kesalahan yang akan mengubah semua rasa sakitku, semua kemarahanku, semua perencanaanku, menjadi tindakan nyata. Mereka telah melewati batas dari manipulasi psikologis ke kekerasan fisik, dan itu mengubah segalanya. Di ruang gawat darurat, sambil menunggu perawatan, aku menelepon Marcel. Aku menjelaskan apa yang terjadi. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya apakah aku benar-benar yakin itu disengaja. Aku menjawab bahwa aku yakin, bahwa Ayu telah mendorongku dengan sengaja dan Dimas menyetujuinya dengan mengatakan itu adalah pelajaran yang pantas aku dapatkan. Marcel kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. Dia bertanya apakah ada kamera di pintu masuk rumah, dan saat itulah aku ingat. Kamera eksternal yang telah aku pasang beberapa minggu yang lalu, tersembunyi di lampu balkon, diarahkan tepat ke tangga. Jika berfungsi, kamera itu telah merekam segalanya. Dorongan, jatuhnya, reaksi mereka, kata-kata Dimas. Semuanya. Aku meminta Marcel pergi ke rumahku, dengan alasan apapun, dan secara diam-diam memverifikasi apakah kamera itu telah menangkap insiden tersebut. Dia bilang dia akan pergi segera.
2 jam kemudian, duduk di kursi roda dengan kaki kanan digips hingga lutut, aku menerima pesan dari Marcel. Hanya 2 kata dan 1 emoji. Kami berhasil. Kamera itu berfungsi dengan sempurna. Kamera itu telah merekam Ayu melihat sekeliling sebelum mendorongku, memeriksa apakah ada saksi. Kamera itu telah merekam dorongan itu sendiri, disengaja dan kuat. Kamera itu telah merekam jatuhnya diriku dan teriakanku. Dan yang paling penting, kamera itu telah merekam Dimas tertawa dan mengucapkan kata-kata mengerikan itu. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan dari penyerangan fisik yang disengaja, dan aku berniat menggunakan setiap detik rekaman itu untuk menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Para dokter mengatakan kakiku patah di 2 tempat. Aku akan membutuhkan operasi untuk menempatkan pin, diikuti oleh fisioterapi berbulan-bulan. Aku dirawat malam itu untuk operasi keesokan paginya. Dimas dan Ayu muncul di rumah sakit 2 jam kemudian. Ayu membawa bunga dan ekspresi kekhawatiran yang akan memenangkan Oscar jika dia adalah seorang aktris. Dimas memegang tanganku dan berbicara tentang betapa khawatirnya dia. Bagaimana mereka panik ketika para tetangga menceritakan tentang jatuhku. Seolah-olah aku tersandung sendiri. Aku membiarkan mereka berakting. Aku membiarkan Ayu membelai rambutku dan berkata bahwa dia akan menjagaku selama pemulihan. Aku membiarkan Dimas berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkanku. Dan di dalam hati aku merencanakan setiap detail dari apa yang akan terjadi selanjutnya, karena dalam 2 hari akan menjadi hari peringatan keluarga. Dan itu akan menjadi acara keluarga sederhana yang tidak akan pernah kami lupakan. Operasi di kakiku berhasil, tetapi menyakitkan. Mereka memasang 2 pin titanium dan memberitahuku bahwa aku perlu memakai gips setidaknya 6 minggu, diikuti oleh fisioterapi intensif. Aku keluar pada sore hari tanggal 23 Desember, malam sebelum malam acara keluarga. Ayu bersikeras menjemputku di rumah sakit, membawa kursi roda yang mereka sewa dan bertindak sebagai istri anak yang berbakti yang tidak pernah dia lakukan. Dalam perjalanan pulang, dia berbicara tanpa henti tentang bagaimana dia telah menyiapkan kamarku, bagaimana dia telah membeli bantal khusus untuk menaikkan kakiku, bagaimana dia akan menjaga setiap detail pemulihanku. Aku hanya mengangguk, membiarkan rasa sakit dari obat-obatan memberiku alasan untuk diam, tetapi aku mengamati segalanya. Cara dia mengemudi terlalu cepat di tikungan, menyebabkan kakiku membentur dashboard dan lebih sakit. Pandangan yang dia lemparkan melalui kaca spion, bukan karena khawatir, tetapi karena perhitungan. Dia mengukur kerapuhanku, ketergantunganku, melihat sejauh mana dia bisa mendorongku sekarang karena aku benar-benar terluka. Ketika kami sampai di rumah, Dimas sedang menunggu di pintu. Dia membantuku keluar dari mobil dan duduk di kursi roda dengan gerakan hati-hati, tetapi matanya kosong. Tidak ada cinta di sana, tidak ada kekhawatiran anak yang tulus. Hanya penampilan peran yang dia pilih untuk dimainkan. Mereka menempatkanku di kamar dan Ayu membawakan sup. Aku tidak makan. Aku bilang obat-obatan rumah sakit telah menghilangkan nafsu makanku. Yang benar adalah aku tidak mempercayai apapun yang datang dari tangannya. Tidak setelah percakapan yang kudengar tentang menaruh obat di makananku. Sup itu mungkin saja benar-benar normal, tetapi aku tidak akan mengambil risiko. Malam itu, sendirian di kamar dengan pintu terkunci, aku menelepon Marcel. Dia bilang dia telah mengkompilasi semua rekaman kamera dari 2 bulan terakhir. Kami memiliki jam-jam materi yang menunjukkan percakapan mencurigakan, pertemuan dengan Samsul, diskusi tentang rencana mereka, dan, yang paling utama, rekaman yang jernih tentang penyerangan di tangga. Aku memberitahunya tentang rencanaku untuk acara keluarga sederhana. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya apakah aku yakin hal itu akan meledakkan keluargaku dengan cara yang tidak bisa kembali lagi. Aku menjawab bahwa keluargaku telah meledak saat anakku menertawakan rasa sakitku dan mengatakan aku pantas dilukai. Yang akan aku lakukan pada hari peringatan keluarga hanyalah meresmikannya. Marcel setuju untuk membantu. Dia bilang dia akan berkoordinasi dengan polisi, bahwa kami akan membutuhkan petugas hadir pada saat yang tepat. Dia juga menghubungi Bapak Agus, pengacaraku, dan Harun, akuntan. Semua orang harus tahu tentang apa yang akan terjadi. Pada tanggal 24, malam sebelum acara keluarga sederhana, rumah itu terasa anehnya tegang. Ayu telah menghias semuanya secara berlebihan,
seolah-olah jumlah hiasan dapat menciptakan ilusi keluarga bahagia. Dimas telah membeli ayam panggang mahal dan jus buah impor. Mereka merencanakan perayaan besar, dan aku tahu mengapa. Mereka pikir mereka telah menang, bahwa dengan kakiku patah, bergantung pada mereka secara fisik, lebih rapuh dan rentan dari sebelumnya, mereka akhirnya mendapatkanku di tempat yang mereka inginkan. Penyerangan itu bukan hanya kekerasan gratis, itu strategis, menjadikanku cacat, bergantung, lebih mudah dikendalikan. Yang tidak mereka tahu adalah mereka hanya mempercepat kehancuran mereka sendiri. Pada pagi hari perayaan keluarga, Ayu masuk ke kamarku dengan sangat bersemangat. Dia bilang mereka telah menyiapkan nasi kuning spesial, bahwa mereka bahkan mengundang beberapa orang. Aku bertanya siapa. Dia mendaftarkan nama-nama, beberapa temannya, mereka yang sama yang datang untuk menyaksikan dugaan momen kebingunganku, dan yang mengejutkan, Samsul, pengacara itu. Aku merasa merinding. Mereka akan menggunakan perayaan keluarga, dengan saksi-saksi hadir, untuk menciptakan episode lain dari dugaan ketidakmampuanku. Mereka mungkin merencanakan adegan di mana aku terlihat bingung atau tidak mampu, tepat di depan pengacara yang akan menyiapkan surat-surat pengampuan. Aku bilang pada Ayu bahwa aku merasa cukup sehat untuk berpartisipasi dalam makan siang. Dia tampak terlalu puas dengan itu. Dia membantuku bersiap, memilihkan pakaian untukku, seolah-olah aku seorang anak kecil, dan membawaku ke ruang tamu dengan kursi roda. Meja itu ditata secara berlebihan. Banyak makanan, banyak dekorasi, serba banyak. Teman-teman Ayu sudah ada di sana. Semuanya menyambutku dengan belas kasihan palsu yang ditunjukkan orang ketika mereka pikir kamu kehilangan akal. Samsul tiba tak lama setelah itu, seorang pria berjas mahal dan senyum profesional. Dimas memperkenalkannya. Dia memperkenalkan Samsul sebagai teman pengacara yang membantu dengan beberapa masalah hukum keluarga. Samsul menjabat tanganku dengan kekuatan yang terukur dan mengatakan dia telah mendengar banyak tentangku. Tentu saja, makan siang dimulai dengan kegelisahan khas perayaan yang dipaksakan. Ayu menyajikan makanan, Dimas membuka jus buah, teman-teman mengobrol tentang hal-hal sepele, dan aku mengamati, menunggu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memulai. Ayu, dengan santai, menyebutkan bahwa aku menjadi bingung pagi itu, mencoba keluar dari kamar tanpa kursi roda. Salah satu teman berkomentar betapa sulitnya bagiku untuk menerima keterbatasanku. Yang lain setuju, mengatakan bahwa neneknya telah melalui fase penyangkalan yang sama ketika dia mulai kehilangan kemampuan. Samsul mendengarkan semuanya dengan perhatian profesional, mengajukan pertanyaan halus tentang rutinitasku, ingatanku, kemampuanku untuk membuat keputusan. Itu adalah interogasi yang disamarkan sebagai percakapan santai, dan semua orang di meja tahu itu, kecuali, tampaknya, aku. Saat itulah aku memutuskan untuk memulai penampilanku sendiri. Aku pura-pura bingung tentang di mana aku berada, bertanya apakah sudah waktunya makan siang Idul Fitri. Ayu bertukar pandangan penuh arti dengan Samsul. Salah satu teman mendesah dengan iba. Dimas mengoreksiku dengan ramah, mengatakan itu hari peringatan keluarga, bukan Idul Fitri. Aku pura-pura terkejut, lalu malu. Aku bilang kakiku sakit dan obat membuatku pusing. Samsul mencatat sesuatu secara diam-diam di buku catatan kecil. Aku melanjutkan seperti itu sepanjang makan. Momen-momen kejernihan diselingi dengan kebingungan yang nyata. Tidak ada yang terlalu berlebihan, hanya cukup untuk memberi makan narasi yang ingin mereka bangun. Dan setiap detik sedang direkam oleh kamera yang mereka tidak tahu ada. Setelah makan siang, ketika semua orang berada di ruang tamu sambil minum kopi, berpura-pura merayakan, saatku tiba. Aku melihat jam. Tepat pukul 3 sore, waktu yang telah aku sepakati dengan Marcel. Aku bangkit dari kursi roda dengan susah payah, bersandar pada tongkat ketiak yang diberikan para dokter kepadaku. Semua orang berhenti berbicara dan menatapku. Ayu bangkit dengan cepat, datang ke arahku dengan topeng kekhawatiran itu. Saat itulah bel pintu berbunyi. Keheningan di ruang tamu itu mutlak. Dimas dan Ayu saling berpandangan, bingung. Mereka tidak mengharapkan orang lain. Aku menawarkan untuk membukakan pintu, tetapi Ayu bilang dia akan pergi, bahwa aku harus duduk. Aku hanya tersenyum dan berkata aku akan pergi sendiri. Bagaimanapun ini adalah rumahku.
Aku berjalan perlahan ke pintu, bersandar pada tongkat, merasakan semua tatapan di punggungku. Aku membuka pintu dengan tenang. Di sisi lain ada dua polisi berseragam, Marcel dan Bapak Agus, pengacaraku. Aku berbalik ke ruang tamu, di mana semua orang membeku, memproses adegan itu. Dan kemudian aku berkata, dengan suara yang lebih tegas dan jelas daripada yang telah aku gunakan selama berbulan-bulan, "Bapak-bapak polisi, silakan masuk. Aku punya laporan untuk diajukan." Keheningan yang mengikuti sangat padat, berat, seolah-olah udara telah dihisap dari ruangan. Aku melihat wajah Ayu kehilangan semua warna. Matanya terbuka lebar ketika polisi masuk. Dimas berdiri, mulut terbuka, tidak mampu merangkai kata-kata. Teman-teman Ayu saling berpandangan dengan bingung. Samsul, pengacara itu, segera mengambil sikap defensif, menutup buku catatannya dan menyilangkan tangan. Komandan yang memimpin operasi, Komandan Dwi, seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan kehadiran yang memerintahkan rasa hormat, memasuki ruangan, memeriksa setiap orang yang hadir. Di belakangnya, Marcel membawa laptop dan Bapak Agus membawa map tebal berisi dokumen. Aku meminta izin dan kembali ke kursi rodaku, bukan karena aku membutuhkannya, tetapi karena drama visual saat itu bernilai setiap detik. Seorang wanita berusia 68 tahun, dengan kaki digips, korban kekerasan yang terlihat, melaporkan anggota keluarganya sendiri pada hari perayaan keluarga. Itu adalah gambar yang akan terukir dalam ingatan semua orang yang hadir. Komandan Dwi memperkenalkan dirinya secara resmi dan bertanya siapa Dimas Rulfo dan Ayu Rulfo. Anakku dan istri anakku mengidentifikasi diri mereka dengan suara gemetar. Salah satu teman Ayu berdiri dengan gugup, mengatakan bahwa mungkin lebih baik mereka pergi. Tetapi komandan meminta dengan ramah agar semua orang tetap duduk. Saat itulah aku mulai berbicara. Suaraku keluar dengan tegas, tanpa keraguan, sama sekali berbeda dari wanita bingung yang telah aku perankan selama makan siang. Aku menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir aku telah menjadi korban pengalihan sumber daya keuangan secara sistematis, totalnya sekitar 4.900.000.000 rupiah. Bahwa anakku dan istri anakku telah mendapatkan akses ke rekeningku melalui surat kuasa yang kuberikan kepada mereka, mempercayai mereka setelah kematian suamiku. Bahwa mereka telah menggunakan akses itu untuk mencuri uang baik dari rekening pribadiku maupun dari perusahaan yang aku kelola. Dimas mencoba menyela, mengatakan itu adalah pinjaman keluarga, kesalahpahaman. Komandan memintanya untuk menunggu gilirannya untuk berbicara. Aku melanjutkan. Aku bilang aku telah menemukan melalui penyelidikan pribadi bahwa mereka mempertahankan apartemen rahasia yang dibayar dengan uangku, di mana mereka menjalani gaya hidup mewah sementara mereka tinggal di rumahku secara gratis. Bahwa Ayu memiliki riwayat menikah dengan seorang pria tua yang meninggal secara kebetulan, meninggalkannya sebagai pewaris. Bahwa mereka telah menyewa seorang pengacara yang berspesialisasi dalam pengampuan untuk menyatakan aku tidak mampu secara mental. Samsul mencoba memprotes, mengatakan dia tidak tahu apa yang aku bicarakan, bahwa dia hanya memberikan konsultasi hukum. Bapak Agus membuka map dan mengeluarkan salinan surel antara Samsul dan Ayu, mendiskusikan prosedur yang tepat untuk merawatku di rumah sakit. Pengacara itu memucat, tetapi yang terburuk, aku melanjutkan, adalah setelah mereka menemukan aku sedang menyelidiki, mereka mulai merencanakan cara untuk memberiku obat agar menciptakan bukti palsu penurunan mental. Dan bahwa 3 hari yang lalu, istri anakku sengaja mendorongku di tangga, mematahkan kakiku. Ayu meledak. Dia berteriak bahwa aku jatuh sendiri, bahwa aku mengigau, bahwa obat membuatku menjadi paranoid. Teman-temannya setuju, mengatakan bahwa aku jelas tidak sehat, bahwa seluruh perilaku selama makan siang menunjukkan kebingungan. Saat itulah Marcel membuka laptop. Di layar besar yang terhubung ke televisi ruang tamu, rekaman kamera eksternal mulai diputar. Semua orang bisa melihat. Dalam definisi tinggi, Ayu melihat sekeliling, memeriksa apakah ada yang mengawasinya. Kemudian, dengan gerakan yang disengaja dan jelas, dia menempatkan kedua tangan di punggungku dan mendorongku dengan kuat. Seluruh ruangan bisa melihat jatuhnya diriku, mendengar teriakanku kesakitan. Dan kemudian mereka bisa melihat dan mendengar Dimas keluar dari rumah, melihatku jatuh, dan tertawa. Suaranya terdengar jelas dari pengeras suara. Itu untuk memberimu pelajaran.
seperti yang kamu pantas dapatkan. Keheningan yang mengikuti mutlak. Salah satu teman Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Ngeri. Yang lain mulai menangis pelan. Samsul diam-diam menjauh dari Ayu, seolah-olah kedekatan fisik bisa mencemarinya. Ayu menatap layar. Dia menatapku, menatap polisi, memproses fakta bahwa dia telah direkam. Dimas pucat seperti kertas, menatap tangannya sendiri seolah dia tidak mengenali pria yang menertawakan jatuhnya ibunya sendiri. Tetapi Marcel belum selesai. Dia mulai memutar rekaman lain. Percakapan antara Dimas dan Ayu tentang mempercepat kematianku. Diskusi tentang menaruh obat di makananku. Audio konsultasi dengan Samsul tentang prosedur pengampuan. Kunjungan ke apartemen rahasia. Setiap video, setiap audio, adalah pukulan palu pada pembelaan yang akan mereka coba bangun. Tidak ada cara untuk menyangkal. Tidak ada cara untuk membenarkan. Semuanya ada di sana, direkam, diberi tanggal, diautentikasi. Ketika video selesai, Komandan Dwi menghadap Dimas dan Ayu. Dia mengatakan mereka ditangkap karena penganiayaan yang disengaja dalam kasus Ayu dan karena keterlibatan dan ancaman dalam kasus Dimas, bahwa kejahatan lain akan diselidiki, termasuk pengalihan sumber daya, penipuan, dan konspirasi. Ayu mencoba melarikan diri. Dia benar-benar mencoba berlari melalui pintu dapur, tetapi salah satu polisi mencegatnya dengan mudah. Dia mulai berteriak, mengatakan bahwa aku telah merencanakan semuanya, bahwa aku telah memalsukan bukti, bahwa aku mencoba mencuri warisan yang adalah hak mereka. Ironi dari kata-katanya tidak luput dari perhatian siapapun di ruangan itu. Dimas. Di sisi lain, ambruk. Dia duduk di lantai, punggungnya di dinding dan mulai menangis. Itu bukan air mata penyesalan. Aku menyadari. Itu adalah air mata rasa kasihan pada diri sendiri, dari seorang pria yang telah membuang segalanya karena keserakahan dan kalah. Polisi memborgol mereka. Ayu terus berteriak, melawan borgol, melontarkan ancaman dan hinaan. Dimas hanya menangis dalam diam. Wajahnya tersembunyi di antara tangan. Sebelum membawa mereka pergi, Komandan Dwi bertanya apakah aku ingin mengatakan sesuatu. Aku menatap anakku, pria yang kubawa, kubesarkan, kucintai tanpa syarat selama 28 tahun, pria yang tertawa ketika melihatku jatuh, terluka, berdarah, dan aku hanya mengatakan satu hal. Kamu bukan lagi anakku, tidak sejak saat kamu memutuskan bahwa aku lebih berharga mati daripada hidup. Dimas menatapku, matanya merah karena menangis, dan mencoba berbicara. Dia mencoba mengatakan dia menyesal, bahwa dia dipengaruhi, bahwa dia tidak pernah ingin sampai ke titik itu. Tetapi aku mengangkat tanganku, membungkamnya. Tidak ada yang bisa dia katakan yang akan mengubah apa yang telah dia lakukan. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran, tidak ada pengampunan yang mungkin untuk seseorang yang merencanakan kematian ibunya sendiri. Polisi membawa mereka pergi. Ayu terus berteriak di lorong. Suaranya bergema di rumah sampai pintu mobil patroli tertutup. Dimas pergi dalam diam. Kepala tertunduk, kalah. Teman-teman Ayu pergi dengan tergesa-gesa, menggumamkan permintaan maaf, mungkin sudah membayangkan bagaimana mereka akan menjelaskan kepada orang lain bahwa mereka telah menyaksikan penangkapan pada saat perayaan keluarga. Samsul mencoba keluar diam-diam, tetapi Bapak Agus mencegatnya, mengatakan bahwa asosiasi pengacara akan diberitahu tentang keterlibatannya dalam skema penipuan. Ketika akhirnya semua orang pergi dan rumah menjadi sunyi, aku mendapati diriku sendirian di ruang tamu, dikelilingi oleh sisa-sisa makan siang perayaan keluarga yang tidak pernah menjadi perayaan. Ayam panggang dingin di meja, jus buah yang setengah habis, piring makanan penutup yang tidak ada yang sentuh. Marcel tinggal bersamaku. Dia duduk di sampingku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku menjawab dengan jujur, aku tidak tahu. Sebagian dariku merasakan kelegaan yang luar biasa. Ancaman telah dinetralkan, keselamatanku terjamin, keadilan akan ditegakkan. Tetapi bagian lain dariku, bagian yang masih seorang ibu meskipun semua yang terjadi, terasa sakit dengan cara yang tidak bisa dibandingkan dengan tulang yang patah. Karena meskipun tahu bahwa Dimas tidak mencintaiku, meskipun memiliki bukti pengkhianatannya, masih sulit untuk menerima bahwa aku telah kehilangan anakku. Bukan karena kematian,
tetapi karena sesuatu yang jauh lebih buruk, karena keserakahan yang mengubahnya menjadi orang asing yang kejam. Bapak Agus kembali 1 jam kemudian dengan surat-surat untuk aku tanda tangani. Dokumen-dokumen yang meresmikan laporan pidana, otorisasi untuk melanjutkan penyelidikan penuh dan konfirmasi bahwa surat wasiat baru telah disimpan dan dilindungi. Aku menandatangani semuanya dengan tangan yang mantap, tanpa keraguan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidur nyenyak, bukan karena aku bahagia, tetapi karena aku aman. Monster yang tinggal di rumahku sendiri telah disingkirkan. Ancaman terhadap hidupku telah berakhir. Besok proses hukum akan dimulai. Persidangan, kesaksian, itu akan panjang, akan menyakitkan, akan menjadi perhatian publik. Tetapi aku siap. Karena Siti Rulfo bukan lagi janda yang naif dan mudah percaya seperti dulu. Dia adalah seorang penyintas. Dan para penyintas tidak menyerah. Hari-hari yang mengikuti acara keluarga sederhana itu adalah pusaran aktivitas hukum dan perhatian media yang tidak aku harapkan. Kisah seorang ibu yang diserang dan dirampok oleh anak dan istri anaknya sendiri menarik perhatian surat kabar lokal, kemudian portal berita yang lebih besar. Wartawan berkemah di depan rumahku, meminta wawancara, menginginkan detail. Marcel menasihatiku untuk tidak berbicara dengan pers sampai proses hukum lebih maju. Bapak Agus setuju, mengatakan bahwa pernyataan publik apapun dapat digunakan oleh pembelaan Dimas dan Ayu. Jadi aku tetap diam, yang hanya meningkatkan rasa ingin tahu publik, apa yang kami temukan dalam beberapa minggu berikutnya. Seiring polisi memperdalam penyelidikan, jauh melampaui apa yang aku bayangkan. Ayu tidak hanya memiliki 1 suami sebelumnya yang meninggal secara kebetulan. Dia punya 2. Yang pertama, yang tidak ada yang tahu mengapa dia menggunakan nama gadis yang berbeda saat itu, adalah seorang pengusaha berusia 65 tahun yang meninggal dunia karena serangan jantung hanya 6 bulan setelah pernikahan. Dia mewarisi sebuah apartemen dan sekitar 3,2 miliar rupiah. Suami kedua, yang sudah aku ketahui, pria berusia 72 tahun, telah meninggalkan lebih banyak lagi. Dijumlahkan, Ayu telah mewarisi lebih dari 16 miliar rupiah dari 2 suami lanjut usia yang meninggal dunia dalam keadaan yang, meskipun secara resmi alami, secara statistik sangat kebetulan. Polisi membuka kembali kedua kasus itu untuk penyelidikan. Mereka menggali jenazah, meninjau hasil keahlian medis, mewawancarai anggota keluarga dan mulai menemukan pola. Dalam kedua kasus itu, pria-pria itu sehat sampai mereka bertemu Ayu. Setelah menikah, mereka dengan cepat mengembangkan masalah jantung, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, episode kebingungan yang mengakibatkan jatuh dan kecelakaan. Seorang ahli toksikologi dipanggil untuk meninjau hasil keahlian lama. Dia menunjukkan bahwa gejala-gejala itu konsisten dengan keracunan bertahap oleh obat-obatan tertentu yang, dalam dosis kecil teratur, akan menyebabkan masalah yang sama persis yang dialami suami-suami Ayu. Itu adalah zat yang sulit dideteksi dalam otopsi rutin, terutama ketika para dokter sudah menduga masalah jantung karena usia. Ketika mereka memberitahuku ini, aku merasakan dingin di punggungku, karena aku menyadari betapa dekatnya aku untuk menjadi korban ketiga. Jika aku tidak menemukan rencana itu tepat waktu, jika aku tidak berhenti makan makanan yang Ayu siapkan, mungkin sekarang obituariku akan ada di surat kabar sebagai kematian alami karena komplikasi kesehatan. Dimas juga diselidiki lebih dalam. Mereka menemukan dia memiliki utang judi yang dia sembunyikan dariku. Hampir 1,5 miliar rupiah kepada Lintah Darat, yang dikontrak bahkan sebelum dia bertemu Ayu. Ketika Ayu memasuki hidupnya dengan uang warisan, dia pasti tampak seperti solusi yang sempurna. Dan ketika uang Ayu habis, aku menjadi target berikutnya. Kejaksaan membangun kasus yang kuat. Tuduhan penganiayaan berat untuk Ayu, penipuan untuk keduanya, konspirasi kriminal, dan untuk Samsul, pengacara, partisipasi dalam skema penipuan. Hukuman, jika mereka dihukum, bisa mencapai 15 tahun untuk Ayu dan 10 tahun untuk Dimas. Mereka menjadwalkan sidang pendahuluan untuk bulan Februari. Bapak Agus mempersiapkan aku secara ekstensif. Dia bilang aku akan dipanggil untuk bersaksi, bahwa pembelaan akan mencoba mendiskreditkanku, melukisku sebagai ibu yang pendendam dan mengendalikan yang menciptakan tuduhan karena tidak menerima bahwa anaknya telah dewasa dan membentuk keluarganya sendiri. Ketika hari itu tiba,
Aku gugup tetapi siap. Ruang sidang penuh. Sebagian keluarga Ayu, yang percaya pada kepolosannya, menempati setengah kursi. Setengah lainnya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin tahu dan jurnalis. Aku masuk dengan bersandar pada tongkat ketiak. Kakiku yang masih digips berfungsi sebagai pengingat visual akan kekerasan yang kuderita. Dimas dan Ayu sudah ada di sana, duduk bersama pengacara mereka. Dimas menatapku ketika aku masuk, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu yang nyata di matanya. Ayu, di sisi lain, menatapku dengan kebencian murni. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi istri anak yang manis dan perhatian. Itu hanya kemarahan yang telanjang dan mentah. Hakim, Bapak Bagus, seorang pria berusia sekitar 60-an dengan reputasi ketegasan, membuka sidang. Dia meminta kejaksaan untuk menyajikan kasus. Ibu Rina Mendes, jaksa yang ditunjuk, adalah seorang wanita yang kompeten berusia sekitar 40-an yang memiliki pengalaman dalam kejahatan terhadap orang lanjut usia. Dia menyajikan kasus dengan cermat. Dia menunjukkan bukti keuangan, pengalihan, pinjaman yang tidak pernah dibayar, apartemen rahasia. Dia menyajikan audio percakapan tentang mempercepat kematianku, tentang memberiku obat, tentang mendapatkan perwalian yang curang. Dan, akhirnya, dia memutar video penyerangan di tangga. Seluruh ruangan menyaksikan dalam diam sementara rekaman itu menunjukkan Ayu mendorongku dan Dimas tertawa, mengatakan itu adalah pelajaran yang pantas aku dapatkan. Aku melihat beberapa orang di audiens menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Seorang wanita lanjut usia, yang kemudian aku ketahui adalah Bibi Ayu, mulai menangis pelan. Ketika giliranku untuk bersaksi tiba, aku berjalan ke mimbar dengan susah payah. Hakim menawarkan agar aku tetap duduk selama seluruh kesaksian, mengingat kondisi fisikku. Aku menerima dengan rasa terima kasih. Ibu Rina mengajukan pertanyaan langsung. Kapan aku menemukan pengalihan itu? Bagaimana perasaanku mendengar anak dan istri anakku merencanakan kematianku? Apa yang terjadi di tangga pada tanggal 22 Desember? Aku menjawab semuanya dengan tenang, tanpa dramatisasi, hanya menceritakan fakta. Aku menjelaskan bahwa aku telah mempercayai mereka sepenuhnya, bahwa aku telah memberikan surat kuasa kepada anakku setelah kematian suamiku karena aku percaya dia akan membantuku. Bahwa aku tidak pernah membayangkan kepercayaan itu akan digunakan untuk merampokku secara sistematis. Aku menceritakan tentang pagi hari aku mendengar percakapan itu, tentang kedinginan saat mereka mendiskusikan berapa lama aku masih akan hidup, tentang ketakutan yang aku rasakan ketika aku menyadari bahwa aku tidak aman di rumahku sendiri, dan, akhirnya, tentang dorongan itu, tentang rasa sakit fisik dan emosional diserang dengan sengaja oleh istri anakku sementara anakku menyetujuinya. Ketika aku selesai, air mata mengalir di wajahku. Itu tidak direncanakan. Itu bukan akting. Itu adalah rasa sakit yang nyata. Kesedihan yang nyata untuk keluarga yang kupikir kumiliki dan yang aku temukan adalah ilusi. Pengacara Ayu, Bapak Kartono, seorang pria agresif yang dikenal karena taktik intimidasi, memulai pemeriksaan silang. Dia mencoba melukisku sebagai orang yang mengendalikan. Bertanya apakah aku tidak kesulitan menerima bahwa Dimas sudah dewasa dan berhak atas hidupnya sendiri. Apakah tidak mungkin interpretasiku tentang percakapan yang kudengar terdistorsi oleh keadaan emosionalku setelah menjanda? Aku menjawab dengan sabar bahwa berkabung tidak membuatku tuli atau tidak mampu memahami bahasa Indonesia yang jelas. Bahwa mendengar seseorang berkata, "Kapan wanita tua itu akan mati dan kita tidak bisa menunggu 20 tahun?" Tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. Dia kemudian menyarankan bahwa mungkin aku jatuh sendiri di tangga, dan dalam keadaan bingungku yang didokumentasikan oleh saksi-saksi makan siang, aku telah menciptakan narasi palsu tentang penyerangan, bahwa video hanya menunjukkan Ayu di dekatku, tidak harus mendorongku. Ibu Rina segera keberatan, meminta agar video diputar lagi, frame demi frame, dan di sana, untuk dilihat semua orang. Itu jelas. Tangan Ayu terentang di punggungku, mendorong dengan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan seluruh tubuhku ke depan. Tidak ada ambiguitas, tidak ada interpretasi alternatif. Itu adalah penyerangan yang jelas dan disengaja. Pengacara Dimas, seorang pria yang lebih muda bernama Bapak Rashid, mencoba pendekatan yang berbeda. Dia menyarankan bahwa anakku telah dimanipulasi oleh Ayu,
bahwa dia adalah penjahat yang sebenarnya, bahwa Dimas pada dasarnya adalah korban lain, tergoda oleh wanita perhitungan yang memiliki riwayat mengeksploitasi orang lanjut usia. Aku menatap Dimas ketika pengacara mengatakan itu. Anakku menatap ke bawah, tidak membenarkan atau menyangkal. Sebagian dariku ingin mempercayai narasi itu, ingin berpikir bahwa anakku telah ditipu, dimanipulasi, dibawa ke jalan yang salah oleh pengaruh jahat. Tetapi kemudian aku ingat tawa itu. Cara dia tertawa ketika melihatku jatuh, berdarah, dengan kaki patah. Cara dia mengatakan aku pantas mendapatkan pelajaran itu. Itu bukan manipulasi. Itu adalah kekejaman yang datang dari dalam dirinya. Dari tempat gelap yang mungkin selalu ada di sana dan aku tidak pernah ingin melihatnya. Ketika hakim bertanya apakah aku memiliki sesuatu lagi untuk dinyatakan sebelum mengakhiri kesaksianku, aku meminta izin untuk berbicara langsung kepada anakku. Hakim ragu, tetapi akhirnya mengizinkan. Aku menatap Dimas. Dia akhirnya mengangkat mata dan menatapku dengan tajam. Dan aku berkata, dengan suara yang keluar lebih tegas dari yang kuharapkan, Dimas, selama 28 tahun aku mencintaimu tanpa syarat. Aku memberimu semua yang aku bisa. Cinta, pendidikan, kesempatan, kepercayaan. Ketika ayahmu meninggal, kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Dan kamu mengambil semua itu dan mengubahnya menjadi senjata melawanku. Bukan karena kebutuhan, bukan karena keputusasaan, tetapi karena keserakahan murni. Kamu merampokku, mengkhianatiku. Kamu menertawakan rasa sakitku. Jadi tidak, kamu bukan korban siapapun selain pilihanmu sendiri. Dan kamu harus hidup dengan itu selama sisa hidupmu. Dimas mulai menangis. Itu bukan lagi air mata rasa kasihan pada diri sendiri, aku menyadari. Itu adalah air mata seseorang yang akhirnya memahami besarnya apa yang telah dia hilangkan. Bukan uang, bukan warisan, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta ibunya sendiri. Hakim mengakhiri partisipasiku dan memanggil saksi lain. Harun, akuntanku, mengkonfirmasi pengalihan keuangan dengan dokumentasi terperinci. Marcel menyajikan hasil lengkap penyelidikannya. Bahkan tetangga dipanggil untuk bersaksi tentang perubahan dalam perilakuku, membenarkan bahwa aku selalu sadar dan mampu, menyangkal narasi penurunan mental yang Ayu dan Dimas coba bangun. Ahli toksikologi yang meninjau kasus suami-suami Ayu sebelumnya juga bersaksi, menyajikan analisis yang sangat menyarankan keracunan bertahap. Pembelaan mencoba mendiskreditkan kesimpulannya, tetapi bukti-bukti itu teknis, ilmiah, sulit disangkal. Sidang berlangsung 3 hari penuh. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa ada cukup alasan untuk persidangan penuh. Dia menolak jaminan untuk Ayu, mengutip bahaya melarikan diri dan risiko bagi saksi, terutama aku. Untuk Dimas dia memberikan jaminan tinggi, 8.200.000.000 rupiah, yang tidak mungkin dia bayar. Keduanya akan tetap di penjara sampai persidangan. Ketika aku meninggalkan gedung pengadilan pada hari terakhir itu, wartawan mengerumuniku. Kali ini, Marcel dan Bapak Agus setuju bahwa aku bisa berbicara. Tidak banyak, hanya pernyataan singkat. Aku menatap kamera dan berkata, aku mempercayai orang yang salah karena mereka adalah keluargaku. Aku membayar mahal untuk kepercayaan itu, tetapi aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi padaku terjadi pada orang lain. Jika ada yang melalui hal serupa, mendengar percakapan aneh, memperhatikan hilangnya uang, merasa dimanipulasi oleh keluarga mereka sendiri, jangan abaikan tanda-tanda itu. Cari bantuan, karena keluarga bukanlah orang yang berbagi darahmu. Keluarga adalah orang yang menghormati hidupmu. Pernyataan itu disiarkan di beberapa berita. Aku menerima ratusan pesan dari orang-orang yang menceritakan kisah serupa. Berterima kasih karena memiliki keberanian untuk berbicara. Beberapa menyebutku inspirasi. Aku tidak merasa inspiratif. Aku merasa lelah, terluka, tetapi juga bertekad untuk melihat hal itu sampai akhir. Persidangan dijadwalkan untuk bulan Mei, 4 bulan kemudian. Sementara itu, hidupku perlahan mulai dibangun kembali. Gips lepas. Aku memulai fisioterapi. Aku mendapatkan kembali mobilitas. Aku kembali mengelola toko-toko roti secara pribadi. Aku terhubung kembali dengan teman-teman yang telah kuabaikan. Aku mulai hidup lagi. Rumah,
yang telah diserbu oleh kehadiran beracun Dimas dan Ayu, kembali menjadi milikku. Aku mendekorasi ulang kamar yang mereka gunakan, mengubahnya menjadi kantor. Aku menyingkirkan semua yang mengingatkanku pada mereka, setiap foto, setiap objek. Itu menyakitkan, tetapi perlu. Adik perempuanku, Putri, yang tinggal di Surabaya, datang untuk menghabiskan seminggu bersamaku. Dia memelukku erat ketika dia tiba dan mengatakan dia menyesal tidak menyadari apa yang terjadi. Aku menjelaskan bahwa aku sendiri tidak menyadarinya untuk waktu yang lama, bahwa para manipulator terampil menyembunyikan niat sejati mereka. Kami menghabiskan minggu itu dengan berbicara, mengenang masa kecil kami, keluarga kami, orang tua yang telah meninggal dunia. Putri mengingatkanku pada wanita kuat yang selalu aku miliki, sebelum kesedihan dan kesepian membuatku rentan. Dia bilang Siti itu kembali, dan dia benar. Ketika Mei akhirnya tiba, aku siap. Siap untuk menghadapi Dimas dan Ayu di pengadilan, siap untuk menceritakan kisah lengkapku, siap untuk melihat keadilan ditegakkan. Persidangan akan panjang, mungkin berminggu-minggu, tetapi aku tidak akan lari, aku tidak akan menyerah, karena ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang lanjut usia yang dieksploitasi, dilecehkan, dimanipulasi oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka. Ini tentang membuktikan bahwa menjadi lebih tua tidak berarti menjadi lemah, dan bahwa Siti Rulfo bukanlah korban, dia adalah seorang penyintas. Persidangan dimulai pada hari Senin yang hujan di bulan Mei. Ruang sidang bahkan lebih penuh daripada di sidang pendahuluan. Kasus itu telah mendapatkan ketenaran nasional, menjadi contoh bagaimana keluarga bisa menjadi berbahaya ketika uang terlibat. Ayu masuk ke ruangan dengan penampilan yang sama sekali berbeda, rambut diikat, tanpa riasan, pakaian sederhana. Itu jelas merupakan strategi pembelaan untuk membuatnya terlihat kurang mengancam, lebih rentan. Tetapi matanya, ketika bertemu denganku, masih membara dengan kebencian yang dingin itu. Dimas lebih kurus, pucat, dengan kantung mata yang dalam. Bulan-bulan di penjara telah memakan korban. Dia tidak menatapku ketika dia masuk, menjaga matanya terpaku di lantai. Aku tidak tahu apakah itu rasa malu atau kepengecutan, mungkin keduanya. Ibu Rina, jaksa, membuka dengan ringkasan kasus yang menghancurkan. Dia menyajikan kronologi lengkap, dari kematian suamiku, melalui pengalihan keuangan, percakapan yang direkam, hingga puncaknya pada penyerangan fisik. Dia melukis gambaran predator sistematis yang telah memilih seorang janda rentan sebagai target. Ketika giliran pembelaan tiba, pengacara Ayu mencoba strategi berisiko. Dia mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan, tetapi berargumen bahwa semuanya demi cinta untuk Dimas. Bahwa dia adalah istri yang berbakti yang mencoba membantu suaminya menyelesaikan masalah keuangan. Bahwa dorongan itu adalah kecelakaan, momen frustrasi di mana dia hanya mengulurkan tangan dan aku, kehilangan keseimbangan karena usia dan obat-obatan, jatuh. Narasi itu akan meyakinkan jika bukan karena video. Ibu Rina memutarnya lagi, kali ini dengan analisis dari spesialis bahasa tubuh yang menunjukkan setiap detail. Ayu memverifikasi apakah ada saksi, memposisikan dirinya secara strategis di belakangku, gerakan lengan yang disengaja, kekuatan yang diterapkan. Tidak ada ambiguitas. Itu adalah penyerangan yang direncanakan. Pengacara Dimas, di sisi lain, mempertahankan garis bahwa dia adalah korban manipulasi. Dia menyajikan saksi yang berbicara tentang bagaimana Dimas sebelum bertemu Ayu, seorang pemuda pekerja keras, anak yang baik, tanpa riwayat kriminal. Mereka menyarankan bahwa Ayu, dengan pengalaman memanipulasi orang lanjut usia, telah merayu dan merusak seorang pemuda rentan dengan utang judi. Itu sebagian benar. Dimas memiliki utang sebelum bertemu Ayu, tetapi itu tidak menjelaskan tawa, tidak menjelaskan kata-kata kejam, tidak menjelaskan keterlibatan aktif di setiap tahap rencana. Dia bukan boneka. Dia adalah komplotan yang sadar. Selama 2 minggu, saksi demi saksi dipanggil. Ahli toksikologi menjelaskan secara teknis bagaimana suami-suami Ayu sebelumnya kemungkinan diracuni. Anggota keluarga pria-pria itu bersaksi tentang perubahan mendadak dalam perilaku setelah pernikahan, tentang Ayu mengisolasi suami-suami dari kerabat, tentang kematian yang kebetulan yang menghasilkan warisan besar. Harun menyajikan dokumentasi keuangan yang tidak meninggalkan keraguan tentang pengalihan sistematis.
Marcel menjelaskan penyelidikannya, foto-foto apartemen rahasia, pertemuan dengan Samsul. Setiap bukti adalah batu bata lain di dinding yang mengelilingi Dimas dan Ayu, menghilangkan setiap kemungkinan kepolosan. Samsul, pengacara korup itu, telah mencapai kesepakatan dengan kejaksaan. Sebagai imbalan untuk bersaksi melawan Ayu dan Dimas, dia akan menerima hukuman yang dikurangi. Kesaksiannya sangat menghancurkan. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana Ayu mencarinya secara khusus meminta bantuan untuk mendapatkan perwalian curang dari ibu mertua yang kaya dan pikun. Dia mengatakan bahwa Ayu telah meminta indikasi dokter yang bersedia memberikan keahlian palsu, saksi yang bisa dibeli. Bahwa rencananya adalah menyatakan aku tidak mampu, mendapatkan kendali penuh atas keuangan, dan kemudian, menggunakan kata-katanya, menunggu alam mengambil jalannya, dengan atau tanpa bantuan. Bagian terakhir itu menyebabkan keributan di ruangan. Hakim harus meminta ketertiban, karena Samsul pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa Ayu merencanakan kematianku, entah dengan menunggu itu terjadi secara alami atau mempercepat proses. Ketika giliran aku untuk bersaksi lagi, kali ini dalam persidangan penuh, aku naik ke mimbar dengan langkah yang mantap. Kakiku telah sembuh sepenuhnya, meskipun aku masih merasakan sakit pada hari hujan. Tetapi aku tidak lagi membutuhkan tongkat. Aku tidak menunjukkan kerapuhan fisik lagi. Aku ingin juri melihatku apa adanya. Seorang wanita berusia 68 tahun yang sepenuhnya mampu, sadar, kuat. Ibu Rina membimbingku lagi melalui kisah lengkap. Kali ini, aku bisa berbicara lebih bebas, menambahkan detail emosional yang pada sidang pendahuluan telah dihilangkan. Aku berbicara tentang bagaimana rasanya pertama kali mendengar anak dan istri anakku mendiskusikan kematianku, bagaimana hal itu mematahkan sesuatu di dalam diriku yang tidak akan pernah sepenuhnya diperbaiki. Aku berbicara tentang ketakutan untuk makan makanan yang Ayu siapkan, tentang tidur dengan pintu terkunci di rumahku sendiri, tentang hidup dalam keadaan waspada yang konstan, tentang bagaimana setiap senyum mereka, setiap kata sayang, terasa seperti tusukan karena aku tahu itu palsu. Dan aku berbicara tentang tangga, tentang detik sebelum dorongan itu, ketika mata kami bertemu dan aku melihat di pupil mata Ayu bukan kemarahan mendadak, tetapi niat dingin dan terhitung. Tentang rasa sakit fisik tulang yang patah, ya, tetapi terutama tentang rasa sakit emosional memahami bahwa anakku sendiri, darah dagingku, telah menyetujui kekerasan itu terhadapku. Ketika aku selesai, ada juri yang menangis diam-diam. Beberapa menghindari menatap Dimas dan Ayu seolah-olah kehadiran mereka menular. Pemeriksaan silang itu brutal. Pengacara pembela mencoba menggoyahkanku, menyarankan bahwa aku adalah ibu yang mengendalikan yang tidak menerima kehilangan kekuasaan atas anaknya yang dewasa, bahwa aku menggunakan sumber daya keuanganku sebagai senjata manipulasi, bahwa aku salah menafsirkan percakapan yang tidak bersalah melalui filter seorang janda paranoid dan kesepian. Aku menjawab setiap serangan dengan tenang. Aku menyajikan fakta, bukan emosi, nomor bank, bukan perasaan yang terluka, rekaman yang jelas, bukan interpretasi subjektif. Tidak mungkin mendiskreditkan bukti yang begitu kuat, tetapi mereka mencoba. Pada titik tertentu, pengacara Ayu membuat kesalahan. Dia bertanya apakah aku tidak berpikir aku bersikap dramatis, bahwa jatuh sederhana di tangga tidak membenarkan menghancurkan kehidupan dua orang muda dengan penjara. Aku menatapnya dan menjawab, jatuh sederhana? Kakiku patah di dua tempat. Aku membutuhkan operasi dengan pin logam. Aku tidak mampu selama berminggu-minggu. Dan Anda mendengar video itu. Penyerangan itu bukan jatuh. Itu adalah dorongan yang disengaja yang menyebabkan jatuh. Dan kata-kata anakku yang mengatakan aku pantas mendapatkan itu. Tidak ada itu yang sederhana, tidak ada itu yang kebetulan. Itu adalah kekerasan yang direncanakan terhadap seorang wanita berusia 68 tahun oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Juri menatapku dengan ekspresi yang mencampur-adukan iba dan kemarahan. Iba untukku, kemarahan untuk Dimas dan Ayu. Itu persis reaksi yang pantas diprovokasi oleh kebenaran. Persidangan berlanjut selama 3 minggu. Lebih banyak saksi, lebih banyak bukti, lebih banyak argumen. Pembelaan membawa psikolog mencoba menjelaskan bagaimana orang baik bisa melakukan hal buruk di bawah tekanan finansial,
Kejaksaan membawa spesialis dalam kejahatan terhadap orang lanjut usia yang menunjukkan pola perilaku yang Dimas dan Ayu ikuti hampir seperti buku panduan. Akhirnya, hari argumen penutup tiba. Ibu Rina memberikan pidato yang kuat tentang bagaimana masyarakat gagal melindungi orang lanjut usia, tentang bagaimana kepercayaan keluarga sering digunakan sebagai senjata, tentang bagaimana keadilan perlu ditegakkan bukan hanya untukku, tetapi untuk mengirim pesan yang jelas bahwa jenis kejahatan ini tidak akan ditoleransi. Pengacara pembela melakukan upaya terakhir mereka, meminta keringanan hukuman, berbicara tentang masa muda dan kesempatan kedua, tentang bagaimana penjara yang panjang akan tidak proporsional dengan kejahatan itu. Tetapi suara mereka terdengar lemah melawan beratnya bukti. Juri pensiun untuk musyawarah pada hari Jumat sore. Mereka bilang itu bisa memakan waktu berhari-hari. Aku kembali ke rumah, lelah secara emosional, dan menunggu. Putri telah kembali dan tinggal bersamaku, menemaniku, mengalihkanku dengan percakapan tentang apapun selain persidangan. Putusan tiba pada hari Senin pagi. Pengadilan meneleponku mengatakan bahwa juri telah mencapai keputusan. Jantungku berdebar kencang. 3 hari adalah waktu yang relatif singkat, yang umumnya menunjukkan bahwa keputusan itu jelas, tidak kontroversial. Aku kembali ke gedung pengadilan dengan Putri di sisiku. Ruangan itu tegang, sunyi. Ayu menatap lurus ke depan. Wajahnya topeng kosong. Dimas menggigit bibirnya dengan gugup. Tangannya gemetar bahkan saat diborgol. Hakim masuk dan meminta semua orang berdiri. Ketua juri, seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan ekspresi serius, berdiri dengan kertas putusan di tangan. Mengenai kejahatan penganiayaan berat, kami menganggap terdakwa Ayu Rulfo bersalah. Aku merasakan Putri meremas tanganku. Mengenai kejahatan penipuan, kami menganggap terdakwa Ayu Rulfo dan Dimas Rulfo bersalah. Mengenai kejahatan konspirasi kriminal, kami menganggap terdakwa Ayu Rulfo dan Dimas Rulfo bersalah. Bersalah pada semua tuduhan. Juri tidak memiliki keraguan. Ayu tetap tidak bergerak, tetapi aku melihat air mata menetes di wajahnya. Bukan karena penyesalan, aku menyadari, tetapi karena kemarahan karena telah tertangkap. Dimas menundukkan kepala dan mulai terisak pelan. Hakim kemudian melanjutkan ke vonis. Untuk Ayu, 12 tahun penjara dengan rezim tertutup, tanpa kemungkinan kemajuan ke rezim semi terbuka sebelum menjalani setengah hukuman. Untuk Dimas, 8 tahun, dengan kemungkinan kemajuan setelah sepertiga dijalani, mengingat dia bekerja sama sebagian dengan penyelidikan dan tidak memiliki catatan kriminal. 12 tahun. 8 tahun. Itu adalah hukuman yang berat, tetapi adil. Ayu akan berusia hampir 40 tahun ketika dia keluar. Dimas, jika dia keluar, akan berusia 36 tahun. Hidup mereka, setidaknya seperti yang mereka ketahui, telah berakhir. Sebagian diriku merasakan sengatan rasa sakit melihat anakku dibawa pergi lagi oleh polisi. Dorongan keibuan yang tidak pernah sepenuhnya mati, terlepas dari apa yang dilakukan anak itu. Tetapi sebagian besar diriku merasakan kelegaan. Keadilan telah ditegakkan. Mimpi buruk telah berakhir. Di luar gedung pengadilan, aku memberikan wawancara singkat lagi. Aku berterima kasih kepada sistem peradilan karena mendengarku, karena menganggap kasus itu serius, karena memahami bahwa kejahatan terhadap orang lanjut usia sama seriusnya dengan kejahatan lainnya. Aku bilang aku berharap kisahku akan mendorong orang lain dalam situasi yang sama untuk tidak takut melaporkan, bahkan ketika pelaku pelecehan adalah keluarga. Hari ini, 1,5 tahun setelah acara keluarga sederhana itu yang mengubah segalanya, aku duduk di balkon rumahku sambil sarapan. Matahari terasa hangat, khas bulan Desember di Jakarta Selatan, dan aku bisa mendengar pergerakan jalan yang memulai hari. Toko-toko roti berkembang pesat di bawah administrasiku yang diperbarui. Aku mempekerjakan seorang manajer terpercaya untuk sehari-hari, tetapi aku secara aktif berpartisipasi dalam keputusan penting. Aku menemukan bahwa dipaksa untuk kembali ke kendali penuh bisnis memberiku energi yang tidak kumiliki selama bertahun-tahun. Rumah itu berbeda, lebih ringan. Aku mendekorasi ulang hampir semuanya, membawa warna yang lebih ceria, perabotan baru, tanaman yang kubiarkan Putri rawat ketika aku bepergian. Ya, aku kembali bepergian. Aku pergi ke Bali awal tahun,
Sesuatu yang Ridwan dan aku selalu rencanakan untuk dilakukan, tetapi tidak pernah kami lakukan. Rasanya getir manis melakukannya sendiri, tetapi juga membebaskan. Aku membuat teman baru melalui kelompok dukungan untuk orang-orang yang menderita pelecehan finansial dan emosional oleh anggota keluarga. Sungguh mengejutkan dan menyedihkan betapa banyak kisah serupa yang ada. Anak-anak yang melihat orang tua sebagai bank hidup, istri anak dan suami anak yang merencanakan warisan sebelum kematian, cucu yang memanipulasi kakek nenek yang rentan. Aku menjadi semacam mentor di kelompok itu, membantu orang lain mengenali tanda-tanda, untuk melindungi diri secara hukum dan finansial. Surat wasiat yang kubuat tetap berlaku. Raffi, keponakanku, akan menjadi penerima manfaat utama ketika aku meninggal dunia, bersama dengan Yayasan Anak Kurang Mampu. Dimas masih akan menerima 1.640.000.000 rupiah yang simbolis. Bukan karena kemurahan hati, tetapi agar jelas secara hukum bahwa dia tidak dilupakan, hanya sengaja dikeluarkan dari sebagian besar warisan. Aku tidak mengunjungi Dimas di penjara. Dia menulis kepadaku 3 kali, surat-surat panjang, meminta maaf, menjelaskan bagaimana dia tersesat, bagaimana Ayu memanipulasinya, tetapi bahwa dia masih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Aku tidak membalas 2 surat pertama. Yang ketiga ku terima minggu lalu, dan itu masih di meja ruang tamu, belum dibuka. Sebagian diriku ingin membacanya, ingin tahu apa yang dia katakan setelah setahun merenungkan tindakannya. Bagian lain dariku tidak melihat gunanya. Kata-kata tidak akan mengubah apa yang terjadi. Itu tidak akan mengembalikan waktu yang hilang, kepercayaan yang hancur, rasa sakit yang kubawa. Mungkin suatu hari aku akan membuka surat itu. Mungkin suatu hari, ketika dia keluar dari penjara, kita bisa memiliki semacam hubungan yang jauh, beradab. Bukan sebagai ibu dan anak. Itu mati pada saat dia menertawakan jatuhku. Tetapi mungkin sebagai 2 orang yang berbagi sejarah dan mencoba untuk melanjutkan hidup. Tapi tidak hari ini. Hari ini masih terlalu baru, terlalu menyakitkan. Hari ini aku lebih memilih untuk fokus pada apa yang telah kubangun, pada persahabatan yang kukembangkan, pada kehidupan yang kudapatkan kembali. Ayu, menurut Bapak Agus yang menjaga kontak dengan kejaksaan, mengalami kesulitan di penjara. Rupanya, kemampuannya untuk memanipulasi orang tidak berfungsi dengan baik ketika semua orang di sekitar adalah penjahat yang mengenali penjahat lain. Aku merasakan kepuasan kecil dan mungkin keji dengan itu. Penyelidikan atas suami-suaminya sebelumnya berlanjut. Ada kemungkinan nyata bahwa tuduhan pembunuhan akan diajukan secara resmi. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Dia akan berada di tempat yang seharusnya, jauh dari orang-orang rentan yang bisa dia eksploitasi. Terkadang, larut malam, aku masih mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi aku jatuh di tangga lagi, bahwa aku bangun dan mereka masih di rumah, bahwa aku terlambat mengetahui bahwa aku telah diracuni. Aku bangun berkeringat, jantung berdebar kencang dan aku perlu beberapa menit untuk mengingat bahwa aku aman, bahwa mereka di penjara, bahwa bahaya telah berlalu. Terapis yang mulai aku temui beberapa bulan lalu mengatakan itu normal, bahwa trauma membutuhkan waktu untuk diproses, bahwa mimpi buruk akan berkurang pada akhirnya. Aku mulai mempercayainya. Mimpi buruk sudah kurang sering terjadi daripada di awal. Apa yang aku pelajari dari semua ini, bahwa kepercayaan itu berharga dan harus diberikan dengan hati-hati, bahkan kepada keluarga, terutama kepada keluarga, mungkin, karena disitulah kita paling banyak kehilangan ketika kita dikhianati. Bahwa menjadi lebih tua tidak berarti menjadi lemah atau tidak mampu, dan bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun membuat kita merasa seperti itu. Aku belajar bahwa mungkin untuk membangun kembali kehidupan setelah kehancuran, bahwa mungkin untuk menemukan kekuatan bahkan ketika segalanya tampak hilang, bahwa keadilan, meskipun tertunda, masih ada. Dan bahwa bertahan hidup bukan hanya terus ada, itu memilih untuk hidup sepenuhnya, terlepas dari apa yang mereka coba lakukan padamu. Aku melihat bekas luka di kakiku, masih terlihat di mana pin dimasukkan. Beberapa orang mungkin melihat bekas luka itu sebagai pengingat viktimisasi. Aku melihatnya sebagai pengingat kelangsungan hidup, perjuangan, kemenangan. Siti Rulfo bukan lagi janda naif yang percaya buta. Dia bukan lagi ibu yang menempatkan anak di atas segalanya, bahkan di atas keselamatannya sendiri.
Dia adalah seorang wanita yang menatap pengkhianatan di depan, melawannya dan menang. Dan jika kisahku dapat membantu satu orang pun untuk mengenali tanda-tanda pelecehan, untuk memiliki keberanian melaporkan, untuk melindungi diri sebelum terlambat, maka semua penderitaan akan terbayar. Karena pada akhirnya ini bukan tentang uang yang mereka coba curi. Ini bukan tentang warisan yang mereka rencanakan. Ini tentang martabat, tentang hak untuk hidup tanpa takut di rumahmu sendiri, tentang keadilan ketika anggota keluarga berubah menjadi predator, dan tentang membuktikan bahwa janda berusia 68 tahun dengan kaki patah bisa lebih berbahaya dan tangguh daripada yang dibayangkan penjahat berusia 30-an. Aku menghabiskan kopiku, bangkit dan memulai hariku. Aku punya pertemuan di toko roti, makan siang dengan putri, kelas melukis di sore hari, kehidupan normal, kehidupan yang baik, hidupku. Dan begitulah seharusnya. Mimpi buruk telah berakhir. Hidup terus berjalan. Dan aku, Siti Rulfo, lebih hidup dari sebelumnya. Sekarang, jika kamu menyukai kisah ini, klik langganan, dan beritahu aku di komentar, bagian mana yang membuatmu tercengang. Oh, dan jangan lupa menjadi anggota untuk mendapatkan akses ke video eksklusif yang tidak aku posting di sini. Aku menunggumu di sana.